udah ini sampai di sini ya. Sekarang sudah jam 20.49. Ketekunan 10 item, usaha 1 item, tujuan 1 item. Ya. Jadi kuantitas item tidak dapat menggantikan kebenaran teoritis. Instrumen yang baik membutuhkan landasan konseptual yang kokoh. Seperti puzzle. Jadi ini prinsip utama, keselarasan format dengan atribut. Pentingnya konteks, pemilihan skala yang tepat, gunakan gradasi yang relevan, misalnya skala sikap sangat tidak sesuai hingga sangat sesuai, atau skala frekuensi tidak pernah hingga selalu. Ya. Jadi lihat dulu itu skalanya sikap itu seperti apa yang ada sesuai, sangat setuju, tidak setuju. Kalau skala sikap berarti sangat tidak sesuai ya. Lihat skalanya, skala sikap atau skala apa itu perhatikan untuk pilihan skala yang tepat. Jadi supaya koresponden ya untuk mengisi, untuk mencentang atau memilih itu tidak bingung gitu. Kadang-kadang perilaku tapi pakai sangat setuju, tidak setuju. Jadi kan hasilnya jadi apa yang membaca jadi bingung gitu. Format respon harus disesuaikan sifat atribut yang diukur ya. Ini udah kemarin dijelaskan. Lalu ini definisi item dapat format respon itu berbeda. Item stimulus, pernyataan atau pertanyaan berfungsi memancing. Contoh saya menunda tugas. Contoh format respon, cara menjawab. Mengapa perlu dipesakan? Item fokus pada validasi isi. Format fokus pada standar pengukuran. Ya. Elemen yang harus siap, teori pendukung, domain dimensi variabel, indikator perilaku, blueprint, tabel spesifikasi ya. Format item yang telah ditentukan. Kaidahnya sederhana, dasar item menggunakan bahasa yang lugas, satu gagasan, tidak panjang, tidak bermakna ganda, menghindari kalimat ambigu yang membingungkan, tidak negasi ganda, menghindari penggunaan pernyataan negatif bertingkat, tidak mengarahkan, ya, tidak mengarahkan, betul-betul sesuai indikator. Nah ini dibaca-baca dulu ya, nanti dipahaminya nanti ya, lama-lama berkembang kok pemahamannya, nggak langsung sekarang bisa semua ya Bapak Ibu ya. Sekarang dengar-dengar dulu, disimpan yang bisa disimpan, yang belum tersimpan dibaca lagi, itu aja cukup. Yang penting sudah belajar, sudah mendengar, sudah kuliah, itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Pasti akan ada hasilnya. Ya, bukan harus semua harus bisa hari ini. Saya pun bertahun-tahun juga baru lebih memahami, lebih mengerti ketika sudah melakukan uji coba, penelitian yang banyak kali. Bapak Ibu kan baru belajar teori, belum melakukan penelitian. Ya, jadi nggak harus sampai tingkatannya tuh harus memahami semua, hafal itu sudah di luar kepala. Enggak. Yang di Bapak Ibu udah lakukan sekarang udah keren. Udah bagus, dengar udah bagus, udah ngerti, dia refleksi pun udah mengatakan hal ini hal itu saya bangga gitu. Bapak Ibu udah bagus, udah bisa lah ya. Tapi untuk mengerti semua nggak usah dulu Bapak Ibu. Lama-lama baru ngerti ya. Ada itu prosesnya. Tapi yang pasti tujuan prosesnya itu akan menjadi seorang psikolog yang luar biasa. Nah, ini double barrel, dia definisi, contoh kasus, satu item pertanyaan atau pernyataan mengandung 2 atau lebih gagasan. Contoh kasus pertanyaan saya rajin dan tepat waktu, membingungkan karena responden mungkin rajin namun tidak tepat waktu. Dampak menyebabkan kebingungan responden, data tidak valid atau ambigu serta menimbulkan analisis statistik. Jadi ini sebenarnya untuk kuesioner, masalah-masalah kuesioner yang terjadi di lapangan ya ini Bapak Ibu. Kenapa? Apalagi kalau yang memeriksa itu judgement-nya itu kayak cuman ya lihat aja gitu, nggak memperhatikan gitu. Nah, kalau memang nanti dipilih ya judgement siapa yang akan memilih untuk mengecek itu, tapi lebih bagus lagi Bapak Ibu kan udah tahu paham teorinya ya. Untuk memahami itu dicoba gitu ya. Seperti itu. Ya, ini negasi ganda ya, penggunaan 2 kata negatif dalam satu kalimat menciptakan kebingungan logis bagi responden. Contoh kasus, saya tidak merasa tidak termotivasi. Nah, bingung kan. Ini kan cuma bahasa aja, kita sedang membahas bahasa. Favorable positif, unfavorable negatif.
Contoh, saya tetap berusaha meski menghadapi kesulitan. Saya mudah menyerah saat menemui kendala. Nah, ini lebih baik ke favorable. Mengapa item awal lebih banyak? Strategi pengembangan instrumen yang berkualitas. Pool awal pembuatan kumpul item dalam jumlah masif. Review penilaian mendalam, revisi perbaikan pada aspek, seleksi penyaringan ketat berdasarkan parameter statistik. Item final hanya item yang memenuhi kriteria. Jadi bikin banyak-banyak dulu. Ya kan? Umpama 100 item. Kan nanti bukan asal, tapi sekiranya kita kayak merasa ini kayak pas, nggak apa-apa ya. Nanti kan mana yang bisa diseleksi. Gitu. Ya. Lalu umpama pool awal 60, rasio konversi 3:1, baru target final 20 sumpah. Contoh ya. Boleh dibikin banyak gitu, tapi bukan asal banget juga ya, sesuai indikator ya. Sesuai indikator. Nah, sebelum orang melihat, sel review checklist sesuai indikator, dalam domain, jelas, tidak ambigu, sesuai responden. Jadi memastikan bahasa nggak berbelit-belit, memastikan materi yang ditanyakan relevan dengan lingkup penelitian, domainnya ya, indikator, memastikan setiap pertanyaan item selaras dengan indikator ya. Oh, ini udah ya, nih panel ahli ya. Yang akan menilai isi, keterwakilan, kejelasan bahasa, kelayakan dia yang cek nih. Ya, orang-orang yang profesional. Gitu. Nah, apa yang dilakukan setelah review? Pertahankan, revisi, tulis ulang, gugurkan. Jika konten tidak lagi relevan atau tidak memenuhi indikator, keluarkan saja, gugurkan saja. Setelah revisi, cek blueprint lagi, konsistensi dimensi prioritas absolut, poin kritis, pastikan setiap revisi item tidak mengakibatkan hilangnya dimensi, melakukan verifikasi ulang, mencegah penyimpangan spesifikasi gitu ya. Banyak sekali yang harus dicek ya Bapak Ibu. Ini udah ya, grup mini ini udah. Peer check udah, yang tadi refleksi individu D3, ada konstruk di indikator, blueprint item ya. Untuk day 3 refleksinya ya. Day 4 ya ini ya sebenarnya day 4. Ini sudah dikerjakan. Ini nanti dibaca lagi ini. Google Form. Nah, untuk hari ini kita udah belajar tentang tujuan, teori, domain, dimensi, indikator, blueprint, penskalaan, item, dan review yang kita kerjakan tadi. Oke, selesai. Ada pertanyaan?